Dari siapa ini? Dari Safir dulu Dari nggak Safir sih? mungkin ya. Kita jadi ketua dipilih, tapi emang mungkin kan beda-beda juga ya. Jadi ya beda-beda. Tiap organisasi punya Bener. keunikan masing-masing. Jadi mungkin kalau kita jadi ketua itu dipilih. Iya. Dari aku mungkin. Iya. Kalau ini bingung sih kita jawabnya apa, soalnya di MPK tuh beda dari organisasi lain ya. Jadi kita tuh emang dituntut buat semuanya tuh bisa prepare buat visi misi sebagai ketua. Jadi kita tuh mau gak mau emang harus siap gitu sebagai ketua, karena semuanya tuh harus mengajukan diri sebagai ketua. Jadi kalau misalkan ditanya dipilih atau enggak, kayaknya dipilih sih kalau soal ini kayak gitu. Yang pertama tuh karena ada kemauan dulu ya dari diri sendiri. Aku ada pengen untuk apa ya? Ada pikiran pengen untuk memajukan KIR gitu, membuat KIR lebih baik lagi. Dan yang kedua tuh karena dipilih tentunya, karena dipilih teman-teman juga mempercayakan aku. Dari paling kalau dari aku awalnya emang keinginan sendiri gitu. Cuman dari angkatan atas juga ada yang ngeamanatin gitu ke aku bahwasanya ya udah iki sok karena udah terlanjur gitu menjadi ketua angkatan, maka teruskanlah gitu. Maka dari situ aku mulai pengen jadi ketua, aku berusaha dan aku mulai belajar bagaimana cara public speaking, bagaimana cara mengurus organisasi. Nah, dari situ aku benar-benar niat banget untuk menjadi ketua. Ya alhamdulillah sekarang aku jadi ketua gitu, jadi ketua umumnya. Kalau buat aku sendiri, untuk masuk OSIS-nya itu sebenarnya udah tujuan dari awal banget, dari semenjak lulus SMP tuh udah kayak mau gabung OSIS gitu, karena OSIS tuh kerasa banget di SMP gimana sih efeknya buat kita. Tapi buat jadi seorang ketua tuh bener-bener prosesnya panjang banget, dari yang ragu banget sampai kayak H-1 itu kayak bener-bener nggak tahu ini formulir mau dikasih atau enggak gitu, sampai kayak gimana ya, bingung banget. Tapi ada satu hal yang kayak akhirnya ngebuat diri aku yakin kayak kalau ya udahlah nyalonin aja, toh kalaupun misalkan nanti kepilih itu berarti udah emang tanggung jawab yang harus dikitamban gitu ya. Saya menjadi ketua itu karena keinginan sendiri ya, karena ya pengen aja gitu. Saya ingin mengasah jiwa kepemimpinan saya yang awalnya mungkin tidak ada, sekarang menjadi ada. Jujur antara perpaduan itu sih, perpaduan kemauan sendiri, dipilih dan pilihan. Kenapa? Karena waktu kelas 10 ketika aku jadi ketua angkatan, aku tuh kayak punya ambisi gitu, kayak aku pengen deh jadi ketua aspasi karena aku kayak pengen ngejalanin A, B, C, D, E dan banyak hal lagi, walaupun ketika udah jadi ketua ternyata gak segampang itu. Dan terus karena pilihan teman-teman juga yang udah percaya sama saya, jadi ya kalau pertanyaannya antara pilihan, dipilih sama tujuan ya jadi antara perpaduan ketiga itu sih. Tidak dari awal aku masuk PMR tuh jujur karena penasaran aja gitu, dan demonya bagus, itu bener-bener niat awal aku. Karena kan kebetulan waktu kelas 10 aku daring ya, jadi dikasih lihat video gitu kan waktu demonya, wah ini videonya keren gitu, kayak wow gitu, kayaknya aku tertarik deh dan penasaran. Nah kesini ternyata asik juga orang-orangnya gitu, dan ternyata aku juga mulai bisa beradaptasi. Tiba-tiba makin kesini makin wah gitu, dan alhamdulillah dan astagfirullah juga dikasih kepercayaan dan amanat sama Akang Teteh sebelumnya. Jadi kalau dibilang kemauan kayaknya bukan sih. Saya sendiri karena terpilih menjadi ketua ekstrakurikuler, karena sebelumnya saya tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang banyak tentang ekstrakurikuler, karena teman-teman saya mempercayai saya sehingga saya bisa untuk menjalankannya. Kalau saya dipilih karena menurut pribadi saya skill jadi ketua tidak punya, basic apalagi niat.
saya sama sekali nggak punya niat jadi pemimpin gitu. Tapi ya saya dipilih sama senior-senior yang lain. Ya mungkin dalam aspek apa saya tidak tahu. Meskipun saya bertiga di angkatan, berempat gitu. Ya yang kepilihnya saya gitu. Saya waktu dulu pemilihan itu memang saya itu ditunjuk menjadi kandidat. Ada beberapa 85%-an saya menjadi ketua seksi. Dan itu berat nggak sih waktu pemilihan untuk ketua? Berat banget. Sebenarnya menurut aku dari cerita aku mah, aku jadi ketua itu dipilih sebenarnya nggak terduga juga. Aku sama sekali dari masuk eskul tuh nggak pernah ada keinginan untuk jadi ketua, cuman aku dikasih kepercayaan sama senior dan juga teman-teman semua buat ngerangkul sama buat mimpin SIC itu. Nah, awalnya tuh kan saya SMP juga ikutan paskibra, dicalonin tuh jadi ketua. Cuman nggak boleh jadi ketua. Kenapa? Catatan BK-nya katanya banyak. Broken gitu ya hati saya. Tiba-tiba saya masuk ke SMA nih. Saya pengen jadi ketua paskibra nih ya di SMA. Sebenarnya sebelum masuk ke sini juga udah kepikiran gitu. Masuk pemilihan ketua angkatan, ternyata saya kalah sama orang yang lebih ganteng gitu. Saya tidak mengerti gitu ya pemilihan mereka ini. Cuman ketika ketua angkatannya keluar, saya naik jadi ketua angkatan. Nah di situ saya mencoba untuk menunjukkan bahwa saya memang ingin menjadi seorang ketua. Nah ketika akhirnya pemilihan ketua nih atau MAP, akhirnya mereka anggota-anggota saya mempercayakan saya untuk menjadi ketua selanjutnya gitu. Itu kayaknya pertanyaan yang orang lain udah pasti oke. Ya kalau dibilang capek pasti capek ya, namanya juga organisasi. Kita harus bisa nge-manage waktu, nge-manage semua kegiatan kita gitu loh. Apalagi emang waktu kelas 11 kerasa banget gitu. Sesusah itu nge-manage waktu buat organisasi. Ya apalagi kan di organisasi di angkatan aku yang 9 orang itu meskipun 9 orang tapi kan tiap kepala isinya beda kan. Nah itulah puncak tersulitnya tuh, menyatukan beberapa kepala jadi satu. Anggota kalau capek datang ke ketua, kurang capek kurang capek tapi ketua kalau capek nggak bisa ke anggota, harus ke ketua eskul yang lain. Serius. Kadang saya ngumpul nih sama ketua dari OSIS Rizky Hasan, ngomong, Ki, kurang paskibra Ki, jelema mana berdegong hese diatur. Datang ke ketua pramuka, Ki, Ki oke nya ada jalan Ki, kurang capek yuk, baru udah karesa diatur. Datang ke Ihsan Maulana ya, ketua wajah pala, San, kurang capek, anggota hese diatur. Langsung ngomong naon, sok wae picin nu karari itu mah. Nah, itu kadang suka saya kayak sadis bro. Cuman ya itu emang serius, capeknya seorang ketua itu nggak boleh sampai dilihat sama anggotanya sendiri gitu. Itu harus dikit dalam. Lebih baik ceritakan kepada ketua ekstra yang lain. Jadi kalau pengen ada yang tahu seberapa tragisnya saya menjadi ketua, itu Ihsan wajah pala paling tahu. Soalnya saya setiap apa-apa cerita ke dia. Sebenarnya capek karena banyak yang harus dilewati, rintangannya banyak, ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti yang kegiatan internal ataupun eksternal. Terus dan selain itu saya juga bersemangat karena saya juga di sini sebagai termasuk ekstrakurikuler yang Islami gitu. Karena itu saya bersemangat karena di dalam Islam itu apapun yang dilakukan untuk memperjuangkan Islam maka akan mendapatkan gantinya atau pahala. Oh capek tuh dong. Kalau dibilang capek, tapi ya harus bagaimana lagi, tanggung jawab harus dilaksanakan. Mau tugas apa, proyek apa harus dilakukan. Yang penting ya jangan membawa-bawa sendiri lah tugas itu. Harus berdamai, ngobrol sama anak-anak bahwa kita punya proyek kita lakukan kapan,
apa yang harus dilakukan sama pembagian tugasnya. Dibilang capek sih enggak, tapi ya capek juga gitu. Itu kayak jadi kalau nggak capeknya karena apa, kayak kita punya rekan-rekan kerja gitu, rekan kerja yang siap sedia untuk membantu saya gitu. Jadi saya tidak merasa kesulitan atau capek gitu. Jujur jadi ketua capek karena apa ya, capek aja sih gitu, kayak kamu jangan bilang ketua kalau kamu belum capek gitu. Capeknya tuh karena gimana, kita tuh sebagai ketua kayak ada rasa tanggung jawab yang besar, ada rasa dimana kita apa yang kita lakukan itu bisa jadi orang-orang ngelihatnya tuh ke kita gitu, kayak punggung kita tuh dilihat oleh anggota-anggota kita. Jadi ketika ada anggota kita yang berkeluh kesah, mungkin kita ke ketua, mungkin kalau ada anggota yang punya hal yang diceritakan mungkin bisa aja ke ketua ataupun ke siapa gitu. Tapi ketika aku jadi ketua ngerasa capek karena ketika aku mau cerita, aku tuh bingung kalau aku mau cerita ke anggota aku, kayak aku tuh ketua loh di sini, harusnya aku yang jadi tempat cerita buat mereka, bukan mereka yang cerita ke aku. Tapi kalau aku mau cerita ke orang yang bukan masuk di ekstrakurikuler, aku ngerasa kayak berarti itu sama aja aku menyebarkan hal buruk, hal yang kurang dalam ekstrakurikuler yang sedang kita pimpin. Jadi itu sih kayak capeknya buat aku pribadi. Dan mungkin tapi untungnya aku tuh punya rekan-rekan yang sama ketua juga, jadi aku bisa sharing, jadi kayak ngerasain hal yang sama aja gitu. Jadi itu sih cukup memberi impact aku yang cukup bagus sih, biar aku jadi ketuanya juga lebih baik lagi. Kenanya pasti capek banget. Dari keluhan yang aku utarakan itu tuh udah mewakili lah capeknya segimana gitu. Aduh. Kalau untuk capek mungkin 1/4-nya ya. Aku bisa bilang 1/4-nya. Karena 3/4-nya itu tanggung jawab. Oke. Iya deh. Karena 3/4-nya itu tanggung jawab gitu. Mau gak mau karena udah resiko, udah jadi pilihan aku di awal aku menjabat, bahwasanya kalau aku mau jadi ketua ya berarti aku harus ngambil tanggung jawab dan aku harus siap untuk capek gitu. Kalau ditanya capek atau enggak, pasti ada, cuman rasa capeknya tuh lebih sedikit dibanding rasa capek sih. Waktu pertama itu emang saya semangat sih jadi ketua. Ketika pas mau ini berakhir udah sedih juga, pas pertengahan capek, terus pas akhir sedih gitu. Kayaknya jawabnya bareng-bareng aja gak sih? 1, 2, 3, capek banget. Kalau ditanya capek kenapa? Karena kita tuh kan full day juga ya. Terus emang banyak kayak tugas, terus kayak kerja kelompok, kayak pemahaman materi yang harus kita perdalam juga, belum mungkin ada yang bimbel dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan ditanya kenapa capek, karena di sini tuh kan tempat buat belajar ya. Yang namanya belajar kan kita pasti capek ya, kayak kita juga pasti kayak ngerasa mungkin suatu saat kayak kesel, senangnya juga pasti ada, terus kayak capeknya pasti. Soalnya di sini tuh kita tuh emang harus benar-benar memahami satu sama lain gitu. Soalnya kalau misalkan kita gak bisa ngertiin satu sama lain ya Harapannya ya semoga anggotanya ada terus dan programnya juga terjalankan dengan baik. Ya yang penting mah harus ada ruang riung lah, buat utamakan. Harapan aku buat Kirsman 1 Ciparai, semoga ekskul Kir ini bisa menjadi ekskul yang lebih maju, lebih inovatif, dan juga lebih aktif. Dan semoga Kirsman 1 Ciparai bisa lebih terkenal di kalangan sekolah maupun di luar sekolah dengan prestasi-prestasinya. Harapan aku untuk SCC bisa lebih bisa lebih bagus untuk menjadi wadah dan orang-orang untuk improve Inggrisnya, dan juga bisa lebih kompak gitu. Paling gitu dong. Harapan aku sendiri sih buat ekstrakurikuler Aspasi,
semoga Aspasi kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa dikenal oleh banyak halayak, bukan hanya dari sekolah saja, mungkin bisa lebih di luar sekolah, tapi semoga Aspasi selalu menjunjung kreativitas, inovasi, dan kekompakan. Harapan saya untuk kedepannya agar bisa memperluas jangkauan, tidak hanya di ruang lingkup sekolah, tetapi bisa menjangkau masyarakat sekitarnya. Aku sih ya, kalau dari aku pribadi atau mungkin bisa diwakili juga, semoga MPK bisa lebih maju dari majunya kita dan juga bisa dipandang lebih baik lagi ke depannya. Dan aku berharap banget untuk angkatan selanjutnya bisa tetap menjaga solidaritas, baik itu di dalam organisasinya ataupun terhadap sosialisasi dengan OSIS maupun ekstrakurikuler. Dan semoga juga kalian bisa terus menjaga harmonisasi antara sesama, itu sih. Mungkin harapan saya yang jelas bisa lebih baik lagi, bisa terus berprestasi di luar sekolah dan bisa membanggakan nama baik sekolah. Saya nggak mau berharap apa-apa karena adik-adik saya kemarin tuh ya, ini kan kedepannya kan, berarti bukan saya lagi kan. Kemarin adik-adik saya datang ke saya terus ngomong mereka takut buat ngelanjutin paskibra. Saya tanya kenapa takut? Soalnya paskibra di bawah Akang udah berhasil nyampe ini. Kita takut udah bisa ngelebihin itu, kita takut jadi angkatan yang gagal. Di situ akhirnya saya sadar ternyata apa yang saya lakukan gak selalu ngebikin adik-adik kelas saya jadi semangat gitu. Malah itu bisa jadi kayak beban sendiri buat mereka. Nah makanya saya nggak mau naruh harapan apa-apa ke paskibra. Cuman saya percaya paskibra di bawah kepengurusan adik-adik saya pasti sebenarnya itu bisa berkembang bahkan lebih daripada angkatan saya, itu saya yakin. Cuman mereka belum sadar akan kemampuan mereka belum percaya gitu akan itu. Cuman saya yakin suatu saat nanti mereka pasti bisa buktiin. Kalau harapan dari aku sih semoga PMR 91 Ciparai bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih berkembang lagi, makin banyak anggotanya, apalagi cowok-cowoknya semoga, dan bisa lebih tingkatin di bidang prestasi. Ya, harapan saya semoga untuk lisensi tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya, terus mensukseskan nama depan lisensi menjadi lebih terkenal dengan beberapa program kerja juga, semoga terlaksanakan semuanya. Untuk harapan buat OSIS sendiri ya, semoga kita sangat-sangat berharap untuk OSIS sendiri tuh bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih banyak proja yang bisa terlaksana, lebih banyak efek positif yang diterima oleh anggota-anggotanya. Jadi jangan sampai pengurus OSISnya tuh mereka membuat kegiatan tetapi mereka tidak mendapat pelajaran, tidak mendapat pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang mereka buat gitu. Kalau dari aku mah buat OSIS kedepannya harus lebih baik dari kita gitu ya, itu hal kewajiban. Dan juga untuk pengurus OSIS yang akan datang gitu, kuatkan mental kalian karena mungkin ini awal kalian bukan akhir kalian gitu. Dan juga buat program-program yang harus benar-benar bermutu dan harus berdampak buat peserta dan juga berdampak buat panitia juga gitu. Paling dari kita semangat gitu. Buat kepengurusan berikutnya, agar tetap menjaga kebersamaan, komunikasi dan lainnya. Karena terus buat kepemimpinan selanjutnya, kepemimpinan itu bukan hanya sebagai jabatan, tetapi kepemimpinan itu harus bisa mengayomi atau menuntun anggota dan melayaninya dengan baik. Buat selanjutnya, untuk perdana putra dan perdana putri yang terpilih, semoga amanah, mungkinnya menjalankan dengan amanah yang baik, jujur, mungkin yang terbaik lah pokoknya mah. Buat adik-adik saya pengurus selanjutnya, baik itu angkatan 36 maupun 37,
pusing kompak maraneh teh. Kekeluargaannya terus dijaga, jangan sampai hilang. Terus kalau ketemu satu sama lain, jangan saling canggung kayak orang gak kenal, karena ingat kalian di Paskibra itu keluarga, selalu saya bilang. Terus kalau setiap kumpul jangan lupa kasih waktu buat istirahat dulu, buat makan dulu. Jangan sampai nanti ketika kumpul perut kalian kosong atau gimana. Terus paling penting kalau misalnya setiap pulang pastiin semuanya udah pada pulang. Tanyain aja di grup itu udah pada pulang atau belum. Terus pastiin setiap kali latihan jangan ada yang terlalu capek. Kalau misalnya ada yang pusing, boleh langsung ke sisi aja. Terus tanyain ada yang capek nggak, ada yang pusing nggak. Itu harus benar-benar kalian jaga kesehatannya. Sedangkan buat proyek-proyek kayak gitu, saya tidak berharap apa-apa untuk kalian. Saya hanya pengen kalian enjoy proyeknya mau kayak gimana, itu terserah kalian. Yang saya harapkan kalian bahagia di Paskibra. Itu aja pesan dari saya, tetaplah bahagia dan jaga kekeluargaannya. Kita mau berterima kasih sama angkatan kita sendiri buat Kesya, Syahda, Fadli, Cynthia, Repina, Alia, Deliani, Cici, Reyes, terus Restu, Sipa, Afin, Isan, Satrio, Rizkianto. Ya. pokoknya semua teman-teman yang udah gabung sama kita, yang udah mau berkontribusi sama Yes. kita. Kalau Tina, sama- Deliani, Iya, banyak banget lah banyak pokoknya. Kalau tanpa mereka juga kita sebagai ketua nggak ada apa-apanya sih, karena kan benar. sama-sama berkontribusi di dalam sebuah organisasi ini. Pesan buat pengurus asosiasi selanjutnya dan buat angkatan 11, 12, dan selanjutnya, semoga kalian bisa lebih mengembangkan diri dan aspirasi tentunya. Dan aku tahu jadi pengurus itu gak mudah, tapi dengan kamu jadi pengurus itu pasti punya impact yang bagus buat diri kamu sendiri dan bahkan buat ekstrakurikuler ini. Jangan lupa buat pengurus selanjutnya, jangan lupa untuk terus bersyukur. Namun jangan lupa juga jangan mudah untuk merasa puas untuk hasil yang lebih hebat gitu. Pesan saya, mungkin kalau pesan ya jangan terlalu ambil pusing untuk progja, dan kebersamaannya juga tetap jaga komunikasinya, jangan sampai putus. Meskipun ada yang terkadang tidak kumpul tanpa ada kabar, kalau misalkan ya pokoknya los lah, segera hubungi. Tentunya buat kalian pengurus, komunikasi jaga terus, mau sama pembina, pihak sekolah, apalagi dengan yang seangkatannya. Pesan saya untuk pengurus lisensi selanjutnya agar tetap semangat untuk mengurus lisensi, jaga nama lisensi dan jaga juga kekompakan lisensi, dan mensukseskanlah program kerja apa yang mau diprogramkan atau apa itu harus terlaksanakan. Semoga terlaksanakan. Buat pengurus selanjutnya, terutama angkatan 10, pesan yang pengen aku kasih untuk kalian itu kalian harus lebih semangat dan harus lebih bisa membangun NCC biar jadi lebih. Buat adik-adik KIR 16, KIR 17, dan juga calon KIR 18, semangat menjabatnya, selamat menjalankan amanah. Pasti berat, tapi aku yakin kalian pasti bisa. Ambil yang baiknya, perbaiki yang kurangnya, kesampingkan yang buruknya. Buat pengurus selanjutnya, paling buat pengurus yang baru, pengurus angkatan 33, semangat, terus lanjutin lagi apa yang udah kita rintis dari awal. Aku nitip rumah kecil kita yang aku percaya sama kalian karena kalian punya potensi. Jujur emang awalnya aku sempat ragu gitu ngelepasin semuanya ke kalian, tapi kalian hebat, bisa ngebuktiin bahwa kalian punya potensi dan bisa menanggung semua beban yang aku kasih. Gitu aja sih paling. Baik dan juga sedih. Sedih. Dan juga apa ya bisa dibilang
tetap semangat. Selamat dan semangat. Kuatkan mental ya. Tapi kamu pernah nonton. Tadi Ya pokoknya belum enggak. Sorry. Oke. Itu organisasi yang sedang banyak kasih. Jadi satu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi Dewi. Udah. Apa? Enggak tidak Otomatis panas kan sebibir-bibir. Itu bibir. ketua yang kegiatan. Nah, jadi ketua. Kegiatan menjadi ketua. Salah. Selanjutnya ya. Yuk, cut dulu. Oke, sudah kurang tahu sih. Tadi kan mau berniaga kan hilang tujuannya sedikit kan. Baik. Aku Kita sebagai ketua 2 MPK Kemungkinan Saya datang bawa kresek sama kalung. Mereka tuh pada wow sepatu. gimana yang aku rasain sendiri. Ini kan pesannya. Iya, pesan gue. Mereka tuh tidak Kita bisa bertahan sampai akhir dan tidak ada satu lagi ulang dia. Cinta Jangan lupa untuk terus bersyukur dan jangan lupa mudah. menurut saya kita tidak tahu. ya